Bab 1299. Friska menyuruh pengawalnya mundur dan langsung menaiki mobil Daniel. Ryan yang duduk di kursi penumpang depan tertegun. Mobil ini tidak pernah diduduki wanita lain, kecuali Tracy dan pengawalnya. Daniel sedikit mengernyitkan keningnya, tapi dia tak berkata apa-apa. Setelah pintu mobil ditutup, Friska baru menyadari. Maaf, sepertinya aku langsung naik mobil tanpa persetujuan Anda. Aku hanya tidak ingin membawa banyak orang. Rasanya terlalu berlebihan. Tidak apa, Daniel menyunggingkan senyuman. Beritahu dia alamatnya. Iya, di pantai Laut Utara. Friska lekas memberitahukan alamat kepada sopir. Mobil perlahan-lahan melaju menuju lokasi tujuan. Daniel melirik kaca spion. Ia melihat pengawal keluarga Amberson tidak mengikuti. Dengar-dengar ayahmu adalah orang yang sangat waspada. Para pengawal pun pengawal profesional. Kamu sendirian naik mobilku. Mereka tidak cemas. Tanya Daniel basa-basi. Pergi bersama Anda lebih aman dari tempat manapun. Ketika Friska bicara, ia selalu memandang Daniel dengan lembut. Matanya penuh dengan rasa suka dan rasa kagum. Suaranya juga sangat lemah lembut. Sangat enak didengar. Daniel teringat Tracy. Rasanya wanita itu tak pernah memandang dirinya seperti itu. Juga tak pernah bicara selembut itu kepadanya. Kalau bukan galak, ya berkelahi. Kalau tidak, tak bersuara sama sekali. Kadang-kadang ia mencurigai. Apakah di dalam hatinya sudah tak ada dirinya? Itu bar Kaisar kan? Sepertinya aku tak pernah ke sana. Friska menunjuk papan bekerlap-kerlip itu. Bar ada di mana-mana. Ini adalah bisnis sedunia. Negara Korea juga ada, ucapnya dengan antusias. Daniel melihat papan bar Kaisar. Ia teringat masa lalu. Sejak pertama kali ia resmi bertemu Tracy, diperas dan dipaksa Tracy untuk menandatangani perjanjian utang. Tracy yang waktu itu, meskipun begitu galak, namun sangat menggemaskan. Tidak seperti sekarang. Wanita itu mulai menyembunyikan perasaannya, menjadi lebih dingin dan hening, seolah apapun cara yang dilakukannya, tetap tak dapat menyentuh hati wanita itu. Mobil Nona Tracy, ucap Ryan tiba-tiba. Daniel tertegun sejenak. Ia memincingkan mata dan memastikan. Ternyata, mobil yang diberikan oleh Thomas sedang terparkir di depan pintu bar Kaisar. Wanita itu, penyakit lamanya kambuh lagi. Pergi lihat. Daniel tiba-tiba memerintah. Baik, pengawal lekas memutar arah menuju bar. Kita tidak ke pantai utara. Friska agak terkejut. Tak disangka semuanya yang telah disiapkannya hancur berantakan dengan mudah. Lain kali saja, Daniel menjawab dengan datar. Baiklah, Friska agak kecewa. Tetapi ia tetap menyunggingkan senyuman dan berkata dengan rendah hati. Kalau begitu, kalian turunkan aku di pinggir jalan. Aku akan meminta pengawalku menjemputku. Sama-sama saja, ucap Daniel. Bukankah kamu belum pernah ke sana? Kamu bisa melihat-lihat. Iya, baiklah. Friska kegirangan. Ia mengira Daniel ingin mencari Tracy dan akan menurunkannya begitu saja. Tak disangka, ia juga dibawa ke sana. Mobil masuk ke dalam gerbang bar Kaisar. Manajer lekas menyambutnya. Presdir Daniel, sudah lama Anda tidak kemari. Ryan melihat wajah yang asing. Mana Denny? Tanyanya. Kak Denny libur kerja. Ia sekarang bekerja dari tengah malam hingga pagi hari, agar pagi hari dapat menjaga istrinya. Manajer berkata sambil tersenyum. Kak Ryan, Anda masih ingat aku? Dulu aku juga mengikuti Kak Denny. Iya, jawab Ryan. Lalu membuka jalan dengan pengawal lainnya. Daniel membawa Friska masuk ke dalam. Di dalam bar itu penuh dengan kerumunan orang. Lampu-lampu bekerlap-kerlip. Tetap ramai seperti dulu. Daniel melihat sekeliling. Tak menemukan sosok Tracy. Ryan tahu maksudnya. Ia bertanya kepada manajer tadi. Apa kamu melihat Nona Tracy? Nona Tracy yang mana? Manajer baru itu sama sekali tidak mengenal Tracy. Bab 1300. Yang menyetir mobil Wright itu. Tanya Ryan. Oh, tadi ada dua wanita yang menyetir mobil itu. Mereka ke ruangan VIP. Aku antar kalian ke sana. Manajer lekas menyambut. Presdir, sebelah sini. Daniel dan pengawalnya mengikuti manajer menuju ruangan VIP. Di sini lebih tenang daripada ruangan tengah utama. Masih tampak seperti dulu. Sedikit pun tak berubah.
Hanya saja sudah lama Daniel tidak kemari. Sekarang ia agak terkesan dengan pemandangan ini. 2 bulan yang lalu telah mencatat bagian umum. Ruangan VIP sama sekali tidak disentuh. Ruangan VIP Presdir masih tetap sama. Setiap hari ada yang membersihkan. Manajer berjalan sambil menjelaskan. Daniel melihat sekelilingnya. Ia teringat masa lalunya dengan Tracy. Ia bahkan tak menyadari Friska yang mengikuti dari belakang telah hilang. Hingga tiba-tiba terdengar suara berisik. Daniel baru menolehkan kepala. Friska ditahan oleh 2 orang pemabuk. 2 orang itu menggodanya dan menariknya menuju ruangan VIP. Presdir Daniel, tolong aku. Friska menjerit ketakutan. Raut wajah Daniel berubah. Ia melangkah dengan cepat dan menendang 2 orang itu. Friska ketakutan hingga wajahnya memucat. Ia bersembunyi di belakang badan Daniel. Tubuhnya gemetar sambil menarik pakaian Daniel. Sudah tidak apa. Daniel merangkul bahunya dan menenangkannya dengan lembut. Tadi ia tak sabar ingin bertemu Tracy. Jadi tak sadar mempercepat langkah kakinya. Sedangkan Friska baru pertama kali datang. Tempat itu sesak penuh dengan orang. Ia tidak tahu Friska tersesat. Jadi, Daniel agak merasa bersalah. Sedangkan di waktu bersamaan, Tracy yang keluar dari ruangan melihat adegan ini. Sudah lama sekali. Ia tak pernah melihat Daniel selembut dan seperhatian itu terhadap wanita lain. Dulu ketika Linda dan Victoria berada di sisinya, walaupun dia murka, tapi dia tidak pernah cemburu, karena dia tahu Daniel sama sekali tidak mencintai mereka. Tetapi sekarang berbeda, perlindungan Daniel terhadap Friska bukanlah palsu. Punggungannya yang tinggi dan ramping masih tampak familiar. Saking familiarnya telah terukir di dalam benakannya. Di bawah cahaya remang-remang, ia dapat langsung mengenali punggung itu. Tetapi hari ini ia malah sedang merangkul wanita lain. Rian. Naomi tiba-tiba berteriak marah. Rian terkejut hingga tubuhnya bergidik. Ia menoleh dan berpapasan dengan tatapan tajamnya Naomi. Ia ketakutan hingga wajahnya memucat. Lalu lekas menepuk-nepuk punggung tangan Daniel. Presdir Daniel. Presdir Daniel. Reaksi Rian ini seperti sedang tertangkap basah karena mencuri. Hatinya panik sekali. Namun jelas-jelas ia tak bersalah. Sebaliknya, Daniel yang sebagai pemeran utamanya malah tampak sangat tenang. Ia merangkul Friska sambil membalikkan badan dan menatap Tracy dengan tenang. Kebetulan sekali, Friska agak terkejut mendengar 2 kata ini. Ucapannya seolah Daniel kemari bukan untuk mencari Tracy, melainkan tak sengaja bertemu dengannya. Benar sekali. Sungguh kebetulan. Dalam sekejap, Tracy kembali ke ekspresi dingin dan tenangnya. Ujung bibinya menyunggingkan senyuman. Mata Tracy menyapu wajah Daniel lalu berhenti di wajah Friska. Nona Friska, kita bertemu lagi. Benar, Friska dengan cepat bereaksi. Ada senyuman lembut di wajahnya. Ia memandang Tracy dengan ramah. Barusan kita baru minum teh. Tak disangka bertemu lagi di sini. Padahal sudah janji akan mengajakmu minum. Tampaknya tidak perlu aku traktir lagi. Tracy memandang Daniel dengan dalam dan berkata dengan lapang dada. Selamat bersenang-senang. Aku pergi dulu. Setelah bicara, Tracy membalikkan badan hendak pergi. Naomi memelototi Rian dengan murka. Lalu lekas mengikuti Tracy. Baru datang sudah mau pergi. Daniel bicara menghadap punggung Tracy. Tidak duduk dan minum bersama sejenak. Hati Tracy seperti terbakar. Tetapi ia tetap memperlihatkan senyuman. Menoleh dan berkata, tidak ingin mengganggu waktu indah kalian. Lalu, dia meninggalkan tempat itu dengan anggun. Bab 1301. Daniel menatap punggung Tracy dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi muram. Dia mengira hal ini bisa membuatnya marah. Melihat ekspresi marah, cemburu, dan kesalnya, setidaknya bisa membuktikan bahwa di dalam hatinya masih ada dirinya. Tapi ekspresi tadi terlalu tenang. Melihat dia melindungi Friska, Tracy tetap tidak bereaksi. Melihatnya memeluk Friska, dia juga masih menyapanya dengan murah hati dan berkumpul di dekatnya. Bahkan saat dia sengaja memprovokasinya, dia juga menjawab dengan sangat santai dan tampak tidak bergerak. Daniel awalnya ingin memprovokasi Tracy, tapi sekarang dia malah terprovokasi olehnya. Api membara di hati Daniel. Ia ingin mencabik-cabik wanita itu, tapi dia menahan diri. Dia tidak boleh menampilkan amarahnya seolah-olah dia benar-benar ingin Tracy cemburu.
Apa yang tidak mampu dilakukan? Dari awal sampai akhir, ia tidak pernah hidup secara emosional. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tetap pada niat awal dan terus menunggunya. Sebaliknya, Tracy lah yang mengkhianati cinta mereka dan pernah hidup bersama dengan Duke. Dia sudah tidak sayang lagi. Tracy tetap dingin terhadapnya. Ini menunjukkan di hatinya sama sekali tidak ada dirinya lagi. Mungkin dari awal dia sudah tidak lagi mencintainya. Sedangkan saat ini, setiap Tracy melangkah, dia mengingatkan dirinya sendiri agar jangan marah. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti melangkah. Dia ingin membuat wanita itu marah. Tapi wanita itu telah menjadi gagah dan murah hati. Sampah. Naomi sangat marah hingga berkata kasar. Ini adalah mantra yang selalu diucapkan Paula. Dulu Naomi selalu mendidiknya. Bilang dia tidak beradab jika berkata-kata seperti itu. Sedangkan sekarang dia sendiri juga memaki. Siapa yang kamu maki? Tracy menatapnya dengan tidak senang. Tentu saja itu adalah Ryan. Naomi otomatis tidak berani memaki Daniel. Tidak peduli. Namun dia tetaplah ayah dari anak Tracy. Jadi, dia hanya bisa melampiaskannya pada Ryan. Apa salah Ryan hingga kamu memakinya seperti ini? Tracy tersenyum. Tadi kamu meraung. Dia kaget setengah mati. Nona Tracy. Naomi melihat senyum terpaksa Tracy dan tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Ada apa dengan Nona? Nona ditindas seperti ini. Apa sama sekali tidak peduli? Ditindas? Siapa yang menindasku? Tracy bertanya balik. Friska Amberson itu jelas-jelas sengaja melakukannya. Naomi berkata dengan marah. Pertama dia sengaja mengundang Anda bertemu dan kemudian membawa Tuan Daniel ke sini untuk menunjukkan keintiman mereka di hadapan Anda. Dia sengaja memprovokasi Anda dan mendominasi. Tidak bisa dibilang dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Meskipun sengaja, perlu kerja sama Daniel, kata Tracy santai. Menurutku dia tidak bodoh dan tidak akan rela dimanfaatkan oleh orang lain. Mungkin justru sebaliknya. Dia sengaja membawa Friska untuk menunjukkan keintiman mereka di hadapanku dan sengaja memprovokasiku. Hah, Naomi tertegun sejenak. Perkataan Anda terdengar masuk akal juga. Jika Tuan Daniel benar-benar sengaja memprovokasi Anda, berarti di dalam hatinya masih ada Anda dan dia berharap mendapatkan reaksi Anda. Reaksi? Reaksi apa? Tracy mencibir. Memangnya aku harus melawannya seperti wanita jalang yang galak? Ini, Naomi terdiam sesaat. Tidak masalah siapa yang memanfaatkan. Siapa yang memprovokasiku. Aku tidak peduli. Tracy menghela napas. Sekarang bahkan kelangsungan hidup kita pun bermasalah. Untuk apa memikirkan tentang percintaan ini? Membosankan. Iya juga. Naomi memandangnya dengan sedih. Sekarang keberadaan Tuan Lorenzo tidak diketahui. Keluarga Moore sedang tidak stabil dan satu-satunya proyek yang kita investasikan masih ingin disingkirkan oleh orang lain. Di saat seperti ini, memang, sudahlah. Kita pulang saja. Tracy tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Naomi tidak berani berkata lagi. Pergi mencari tukang parkir untuk mengambil kunci mobil dan pergi bersama Tracy. Setelah menemui tabib Hansen besok, kembalikan mobil pada keluarga Wollens. Tracy mendesak. Setelah mengantar tabib Hansen, kamu harus benar-benar jaga jarak dengan mereka. Mengerti. Bab 1302. Tuan Daniel, Anda baik-baik saja. Friska memandang Daniel dengan sedih. Dia adalah wanita yang cerdas. Sekilas dia bisa melihat niat Daniel. Dengan saja dia ingin membawanya ke bar. Ternyata dia ingin memprovokasi Tracy. Apa yang bisa terjadi padaku? Daniel berpura-pura dingin dan santai. Ayo, aku traktir minum. Dia melangkah masuk ke dalam ruangan yang menjadi miliknya. Mendorong pintu. Melihat suasana yang familiar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan Tracy dan semuanya. Kejadian masa lalu. Dalam sekejap, kenangan berputar berulang-ulang. Hatinya bergejolak. Tak terlukiskan. Menurutku, Anda mungkin butuh waktu sendirian malam ini. Friska berkata dengan simpatik. Bagaimana kalau aku pergi dulu? Antar Nona Friska pulang. Daniel berkata dengan suara rendah. Baik. Ryan mengutus 2 pengawal mengantar Friska. Friska memandang Daniel dengan enggan dan memberitahu Ryan. Jaga Tuan Daniel baik-baik. Tenang saja. Aku akan melakukannya. Ryan tersenyum. Lalu mengangguk.
Friska mengikuti kumpulan orang dan saat pergi, dia menoleh kembali pada Daniel dan dia baru mengalihkan pandangan saat kumpulan orang menutup pintu. Rian menghela napas, berpikir di dalam hatinya, Nona Friska ini bukan orang biasa. Daniel duduk di sofa sambil memainkan pemantik di meja kopi. Pemantik perak terbuka dan tertutup di tangan. Nyala api kecil berkedip, melompat ke dalam cahaya redup sama seperti pikirannya yang rumit. Rian mengusir manajer, membuka penutup anggur dan diam-diam sedang menuangkan anggur. Menurutmu, apa temperamennya berubah setelah dia mengubah nama keluarganya menjadi Mor? Daniel tiba-tiba berkata dengan lemah. Atau, Tracy yang ini sama sekali bukan Tracy yang dulu. Hanya saja sangat mirip. Rian merasa sangat tidak nyaman saat mendengar perkataan ini. Dia tidak tahu bagaimana perasaan Daniel. Tracy yang ini benar-benar berbeda dari Tracy yang dulu. Tracy yang dulu, meskipun agak unik dan sempat menyerah, tapi dia tetap sangat mencintai Daniel. Dia menerima tekanan dari keluarganya demi Daniel, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kehidupan baru demi Daniel, mengenakan kerudung pengantin dan cincin demi Daniel, dan menikah dengan keluarga Wollens. Saat saling jatuh cinta, mereka tidak dapat dipisahkan. Yang ada di mata mereka masing-masing hanyalah si sang pasangan. Tapi sekarang, tidak peduli apapun yang Daniel lakukan, sepertinya dia tidak bisa masuk ke pandangannya. Dia selalu begitu dingin, begitu jauh, meskipun mereka berdua dekat di mata, tapi jauh di hati. Daniel mencoba menggunakan berbagai cara untuk mempererat hubungan mereka, tapi pada akhirnya tetaplah gagal. Mungkin, dia tidak pernah mencintaiku. Suara Daniel rendah dan tak berdaya. Kalau tidak, bagaimana bisa seperti dua orang yang berbeda? Sebenarnya, saat dipikirkan kembali, aku bisa mengerti. Rian menghiburnya dengan lembut. Bagaimanapun 2 tahun yang lalu, keluarga Wollens kita benar-benar menyakitinya terlalu dalam dan bahkan merenggut nyawa Bibi Juni. Iya, keluarga Wollens bersalah padanya. Jadi aku berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Daniel sangat tidak berdaya saat membahas kejadian waktu itu. Lagi pula aku tidak pernah menyerah. Selama bertahun-tahun, dia satu-satunya wanita. Tapi dia berbicara sampai sini. Duri di hati Daniel menusuk sangat dalam. Untuk masalah itu, aku selalu percaya Nona Tracy dipaksa oleh keluarga Louis. Dia tidak melakukannya atas kemauannya sendiri, kata Rian hati-hati. Aku pernah memberinya kesempatan. Bertanya apakah dia dipaksa. Tapi dia tidak menjawab. Daniel menggertakkan giginya saat mengingat kejadian itu. Aku tidak ingin membahas masalah ini lagi dan aku juga tidak akan mengejarnya lagi. Tapi sekarang dia tetap menjaga jarak ribuan mil. Pelan-pelan saja. Beri dia waktu. Saran Rian lagi. Aku kehabisan waktu. Suara Daniel tiba-tiba menjadi rendah. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Aku hanya ingin, sebelum aku mati, reuni keluarga. Bab 1303. Benar. Keinginan yang sederhana, namun tidak dapat diwujudkan. Daniel yang dulunya bersemangat tinggi, sekarang sangat tidak berdaya. Rian tampak tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana kalau kita mengatakan yang sebenarnya? Diam. Daniel mencengkeram erat sambil menekan dengan keras. Jika kamu berani memberitahunya, akan kubunuh kamu, dan juga Naomimu. Uhuk. Rian hampir mati dicekik, tapi dia tidak berani melawan. Untungnya Daniel dengan cepat melepaskannya. Rian terjatuh di sofa, memegang lehernya, batuk tanpa henti, menunggu pulih, lalu buru-buru berkata, maaf, Tuan Daniel, tadi aku hanya menyarankan. Aku tidak akan mengungkapkan, nyawaku jaminannya. Kelak jangan ungkit masalah ini lagi. Daniel sangat marah. Aku ingin dia kembali padaku dengan sukarela, bukan karena mengasihaniku. Baik. Aku mengerti. Rian mengangguk dengan gelisah. Daniel berhenti berbicara, mengambil gelas anggur, dan minum dalam diam. Rian menunggu di samping, dengan hati-hati mengingatkan, setelah minum segelas ini, jangan minum lagi. Besok pagi masih harus menemui Tabib Hansen. Thomas sudah memberikan data ke Tabib Hansen dan setelah Tabib Hansen melihatnya, dia meminta agar Daniel menemuinya besok pagi. Diam. Daniel merasa kesal. Rian tidak berani berbicara lagi.
Jadi dia hanya menundukkan kepala sambil berdiri di samping. Pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu di luar. Rian memeriksanya. Manajer membawa teko teh panas sambil berkata dengan hati-hati. Ini Nona Friska yang menyiapkannya dan memintaku untuk membawakannya ke sini. Bukankah Nona Friska sudah pergi? Rian bertanya dengan curiga. Dia menunggu pelayan mengantarkan teh, menyeduh teh dan menyuruhku mengantarkan ke Tuan Daniel. Baru pergi. Manajer menatap Rian. Dia berkata, dia bilang emosi Tuan Daniel sedang tidak baik. Jangan minum terlalu banyak alkohol. Dia juga bilang Tuan Daniel pasti akan menyukai teh ini. Oh begitu. Aku terus mengawasi di samping, lalu mengikuti manajer mengantarkan teh. Pengawal yang mengantar Friska pergi sebelumnya berkata, pengawal dia datang menjemput. Kiki mengantarnya pergi dan aku mengikuti manajer kembali. Oke, kalian semua pergilah. Rian mengambil tehnya, memeriksanya dan membawanya ke Daniel. Anda sudah dengar semuanya. Dia cukup perhatian. Daniel memandangi teko teh. Teringat mata lembut dan penuh kasih sayang Friska. Ia hanya bisa menghela napas. Alangkah indahnya jika Tracy memperlakukanku seperti ini. Nona Friska memang sangat sungguh-sungguh. Rian menuangkan teh. Teh puer bagus untuk lambung. Maukah Anda coba? Daniel mengambil dan menciumnya. Teh puer yang bagus. Karena ia sedang dalam masa pengobatan dan minum obat dalam waktu yang lama, lambungnya menjadi tidak begitu baik. Setiap kali dia selesai minum alkohol, dia akan merasa tidak nyaman untuk waktu yang lama. Tapi dia tidak pernah memberitahu orang lain. Dia tidak menyangka Friska memperhatikan detail sekecil itu. Aku tidak mengatakan apapun. Rian sekarang ketakutan. Terutama khawatir Daniel akan terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, selama sungguh-sungguh, pasti akan mengetahuinya. Daniel mengambil teh, menyesap, dan memuji. Tehnya enak dan teknik seduhnya juga sangat bagus. Masih ada orang yang mempedulikan Anda. Rian berkata dengan pelan. Setiap kali Anda minum, perut Anda akan sangat sakit hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Lihatlah. Setelah minum teh puer, apa akan merasa jauh lebih baik? Daniel tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya melihat gelas teh sambil berpikir keras. Pada saat ini, dia menerima pesan teks di ponselnya. Dia membuka dan melihat Friska yang mengirimkannya, yaitu sebuah video. Di pantai laut utara, kembang api yang indah bermekaran. Kembang api naik ke langit dan berubah menjadi deret kata, Daniel, bahagialah. Disertai wajah tersenyum manis, mengingatkannya pada wajah lembut Friska. Ternyata tempatnya bagus. Yang dikatakan Friska sebenarnya adalah kejutan yang disiapkan untuknya di pantai. Dia melihat depresi dan kesedihan di mata Daniel. Tapi dia tidak bertanya lebih banyak. Hanya ingin menciptakan romansa dan membuatnya tersenyum. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.